dan kita akan bergeser pemirsa ke rekan Elma Rosana di Manggarai. Elma, kita tahu kemarin sudah ada tinjauan langsung dari Kapolri dan juga Ketua Komisi 4 ya, berkenan dengan ngecek situasi di sana, MCK dan listrik. Kemarin sudah ada keluhan di sana. Apa yang berubah setelah mereka kemudian kunjungan kemarin? Ya, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali salah satu keluhan yang disampaikan begitu ya pada saat kedatangan dari Kapolri maupun dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto ke Posko Barangkolong yang ada di Kecamatan Rio Kabupaten Manggarai. Ini salah satunya distribusi logistik. Dan saat ini Anggi, saya sedang berada di posko bersama untuk bantuan logistik di Kabupaten Manggarai, yang mana kalau bisa dilihatkan ini oleh juru kamera Suaritiasa, ini merupakan bantuan-bantuan yang nanti akan didistribusikan begitu ya ke posko-posko terkait, baik dari posko yang memang telah didirikan oleh pemerintah maupun posko mandiri yang menjadi salah satu keluhan dari masyarakat. Ini adalah bantuan mulai dari air minum, mie, kemudian ada buah-buahan, ada juga minyak, ada bimoli, dan juga ini salah satunya ada bantuan yang datang dari Istana Kepresiden Republik Indonesia atau dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi untuk selengkapnya, Anggi, terkait dengan distribusi logistik, kita akan coba langsung tanya dengan Bupati Manggarai, ada Pak Heri Nabit. Pak Heri, ini bisa dijelaskan ini ada distribusi logistik dari mana saja? Yang pertama dari Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat, dari Bulog, kemudian dari pihak-pihak swasta seperti yang ada sekarang ini, juga dari berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok keagamaan dari berbagai provinsi sudah masuk bantuannya, kemudian juga dari lokal sendiri. Ya, saya kira. Ini akan didistribusikan kemana saja, Pak? Apakah termasuk juga dengan posko mandiri? Kita tidak bisa lagi memisahkan bantuan ini hanya untuk posko-posko yang terpusat. Tidak terelakkan kita harus membantu juga posko-posko mandiri yang ada di desa-desa yang ada. Ya, soal jumlah tentu akan berbeda, tetapi kita berusaha menjangkau semua dengan jumlah yang juga tentu pasti akan berbeda, karena semua serba terbatas. Oke, ya. Berarti sampai saat ini untuk pendataan ataupun dari distribusi logistik terkait dengan posko mandiri terus diupayakan ya Pak ya? Iya, karena memang ada beberapa desa yang baru bisa dijangkau tadi malam. Ya, setelah pembersihan jalan, longsoran-longsoran, ada beberapa desa di Kecamatan Riau Barat itu baru bisa dijangkau tadi malam, sehingga pendataan posko-poskonya pun sedang berjalan. Tetapi bantuan seadanya sudah langsung masuk sejak tadi malam ke tempat-tempat yang sulit beberapa hari ini. Ya. Pak, Kabupaten Manggarai ini menjadi wilayah yang paling terdampak, ada 27 korban jiwa Pak di Kabupaten Manggarai. Apa yang menjadi prioritas dari pemerintah mengingat status tanggap darurat ini sampai tanggal 31 Agustus? Iya, yang paling penting jangan ada lagi tambahan korban jiwa. Tambahan korban jiwa itu datang dari mana? Datang dari yang luka-luka berat atau luka ringan tetapi dirawat di rumah. Karena ini masih ada, masih banyak malah pendataan kami yang kami harus yakinkan keluarga untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena pada saat ini keluarga juga sedang trauma kalau dibawa ke fasilitas kesehatan, apakah kalau ada gempa susulan mereka akan selamat atau tidak. Karena mereka ini kan tidak bisa bangun dari tempat tidur, mereka harus digotong. Ya, itulah alasan kenapa masyarakat tetap ngotot untuk semuanya dirawat di rumah, sebagian besar. Nah, kami bertugas meyakinkan itu. Pertama, yang kedua berarti pemulihan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga terdampak. Karena dalam hal ini rumah sakit umum daerah juga mengalami kerusakan parah. Tapi kita bersyukur bahwa Pak Menkes sejak kemarin sudah mulai membangun rumah sakit lapangan di Ruteng. Sehingga yang harus dirujuk dari kecamatan-kecamatan itu bisa dibawa mulai besok ke Ruteng. Karena fungsional akan berjalan besok di rumah sakit lapangan di Ruteng. Oke, terima kasih banyak Pak Heri Nabit. Nah, itu dia Anggi dan juga pemirsa, memang selain dari terpusatnya bantuan logistik di satu posko ya, namun dari mulai dari pendataan dan lain sebagainya dari pemerintah pusat maupun daerah, ini menjadikan distribusi logistik ini akan merata untuk seluruh warga yang terdampak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Anggi di studio. Baik, rekan Elma Rosana melaporkan dari Manggarai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.